Yang lainnya pada kemana ya Kak ya? Belum pada masuk ya? Tahu ini pada kemana ya? Kalau Gimet sih emang enakan malam sih, cuma kadang-kadang gangguannya gitu. Kadang-kadang mati lampu, kadang-kadang hujan besar gitu. Iya kalau dari situ masih. Kalau malam waktunya santai gitu. Kalau jam segini kan kadang-kadang ada yang latihan eskul atau apa gitu. Iya. Kita nunggu 10 menit lagi ya Kak ya. Setelah itu Siap. kita mulai aja. Kak Juheri kenal sama Kak Juanda ya Kak ya? Satu angkatan itu waktu desikonya. Sekarang udah jadi Satu-satu kampung ini tuh mah. sekarang udah jadi kepala SD ya. Iya. Kan dulu di rumahnya dekat si ini ya siapa? Si Sueli ya. Iya Kak. Saya Iking, pas Iking. pas Maliba aja Kak. Oh, Bos Eli. iya Suheli. Ya. Itu kan di sebelahnya rumah orang tua saya di situ. Ya siapa Kak? Tapi udah pada nggak ada. Rumahnya juga udah Oh, kosong. oh Ada iya. yang ngisi. Iya. Masuknya udah desa ini, udah ke Babakan situ. Iya. Kalau sama aslinya Panggarangan sih. Main ke sini Kak. Kapan-kapan gitu kalau libur. Iya, biasanya saya pulang kalau libur. Ke adek, ke kakak, paling mertua di Panggarangan. Tapi mertua juga udah pada meninggal. Hmm, Di Panggarangannya di situ. iya. Selamat sore Kak Gali. Selamat sore, Kak. Gimana sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat jag-jag. Gimana? Kan Nuk sehat? Alhamdulillah Kak. Cuma sedikit kemarin habis dari Rangkas itu habis coaching klinik Jambore GTK Kak. Kemarin itu dari Oh, Rangkas. Pulang sore pukul 4, malamnya mau Zoom, ternyata mati lampu. lumayan badan tuh. Iya, lumayan Berapa capek. jam? Berapa jam? Kemarin mulainya pukul 9 sampai pukul 12 sih kemarin tuh acaranya. Mantap. Jam. Udah, teteh. Teteh salah, teteh salah.
Gimana di LMS-nya sudah pada diisi Kak untuk tugas-tugasnya? Belum yang ini mah. Belum. Dicicil aja Kak ya. Misalkan kalau ada waktu luang diisi LMS-nya supaya nanti pas pertemuan berikutnya kita bisa langsung lewat LMS Gmat-nya gitu. Nggak lewat link. Kalau yang ini mah ada videonya nanti yang diunggah ya? Yang mana Kak? Oh itu Yang ini ini. RPP nih perencanaan. Kalau nggak salah itu RPP. Nanti kakak ya bisa per kelompok atau bisa per orang nanti untuk mempresentasikan rencana pembelajaran. Misalkan nanti ditelaah ya apakah sudah sesuai belum gitu untuk RPP pembelajarannya. Nanti kalau misalkan belum sesuai nanti bisa direvisi sebelum nanti diupload gitu di LMS-nya. Selamat sore Kak Adrian. Sore Kak. Maaf ya saya sambil off cam ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Lagi latihan ya Kak ya? Iya lagi eskul ini, eskul futsal. Waktu kemarin itu ada beberapa orang yang masih belum ngisi ya Kak ya untuk register peserta. Nah itu usahakan secepatnya aja untuk mengisi register ya Kak ya. Supaya nanti pas pelaksanaan luring itu Ya Bu Iwit tadi sudah saya kasih terdaftar. tahu kan Udah tanggal Ibu tanggal Aginti ya? tanggal 13 kan aduh. Tanggal 13 kan hari Minggu Kak ya? Tanggal 13. Hari Minggu ya? Kenapa gitu Kak? Enggak apa-apa sih. Oh iya. Pokoknya untuk luring itu 13 sampai 19. Pas seminggu. Itu luring agendanya tiap hari, Kak. Iya betul Kak. Itu selama seminggu full itu. Dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Berarti dari pagi. Kalau waktunya? Makanya itu kan disuruh untuk mengupload surat izin atasan itu supaya ada izin dari atasan atau dari kepala sekolah untuk kegiatan luring itu. Waduh ini wifi-nya lagi tidak baik-baik saja nih. Oke kita mulai aja ya Kak ya, sambil jalan aja. Nanti peserta yang lainnya nggak apa-apa nanti menyusul aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak hebat semuanya. Kita berjumpa lagi ya di GMAT atau Tatap Maya, yaitu modul 1.6.C.2, kuatkan pemahaman, yaitu perencanaan pembelajaran PJOK. Yang sebelumnya kita udah mempelajari tentang materi pengembangan kurikulum PJOK. Untuk sekarang yaitu tentang perencanaan PJOK, pembelajaran PJOK. Artinya gimana? Jadi kita berhubungan dengan rencana pembelajaran PJOK yang nanti kakak-kakak semuanya akan disajikan seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan PPT-nya. Sudah kelihatan kakak-kakak semuanya? Sudah. Nah, di sini modul 1.6 yaitu tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Untuk kesepakatan kelas, seperti biasa ya, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, di sini tujuan ada capaian umum modul. Capaian umum modul di sini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Karena di tahun 2024 semuanya sudah kurikulum merdeka ya Kak ya. Untuk yang tahun sebelumnya mungkin masih ada yang kurikulum 13, tapi untuk tahun 2024 semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian capaian khusus modul. Di sini guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Kemudian tujuan dari sesi kali ini, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Mungkin kakak-kakak semuanya sudah mengisi ya di LMS-nya tentang perencanaan pembelajaran PJOK. Kemudian agenda untuk sesi hari ini, yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi intinya nanti saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kakak-kakak semuanya berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian nanti tiap kelompoknya ada yang menampilkan untuk perencanaan pembelajaran. Nanti semuanya tiap kelompok menganalisis apakah kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 perencanaan pembelajarannya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti kalau misalkan belum, nanti kita sama-sama untuk memperbaikinya sebelum nanti kita upload ke LMS seperti itu.
Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kuatkan pemahaman yaitu 2JP. Di sini fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Kemudian diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nanti kakak-kakak semuanya menjawab 3 pertanyaan kunci. Nah, di sini silakan kakak-kakak boleh menjawab. Di sini ada pertanyaan. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak boleh ditulis di kolom chatnya 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan Kak, boleh dari sekarang ditulis jawabannya di kolom chat. Komponen apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran? Mungkin kakak-kakak semuanya udah banyak ya pengalaman, udah berapa puluh tahun menjadi guru ya. Pasti sudah terbiasa terhadap komponen dalam perencanaan pembelajaran itu. Oke, di sini Kak Galis sudah menuliskan di kolom chat ya. Menurut Kak Gali, 3 komponen tersebut, yang pertama peserta didik, yang kedua tujuan pembelajaran, dan yang ketiga capaian pembelajaran. Itu komponen utama dalam merencanakan pembelajaran menurut Kak Gali.
Silakan kakak-kakak yang lainnya boleh ditulis di kolom chat 3 komponen utama dalam merencanakan pembelajaran. Oke, Kalusi. Di sini menurut Kalusi, 3 komponen utama dalam pembelajaran itu, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran. Jadi ada perbedaan ya antara Kak Gali dengan Kalusi. Nah, menurut Kalusi itu yang pertama adalah tujuan, yang kedua materi, dan yang ketiga adalah metode pembelajaran. Silakan kakak-kakak yang lainnya boleh menuliskan, baru 2 orang yang sudah menuliskan di kolom chatnya. Lu WP-nya nih rada error nih. Kenapa Kak? WP-nya rada error. Oke, Kak Andi, Kak Eko, Kak Trendy, Kak Momo, silakan boleh menuliskan jawabannya di kolom chat. Karena mungkin setiap orang ya ada yang berbeda komponen yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran,
Itu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, dan yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Ya, sebenarnya ada beberapa komponen utama ya. Kalau nggak salah itu ada 8. Nah, cuma di sini disebutkan 3 komponen. Jadi cukup tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Sebenarnya untuk komponen-komponen yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran itu meliputi tujuan dari pembelajaran. Di sini tujuan dari pembelajaran ini artinya kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian tujuan di sini kita harus sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Nah, biasanya kita sebelum ke kegiatan inti kita harus menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan pada hari ini, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa di sini itu artinya apa? Kita harus memahami latar belakang, kemudian minat, kemudian gaya belajar siswa. Tujuannya apa? Supaya pembelajaran ini lebih relevan dan efektif. Kemudian yang ketiga adalah konteks pembelajaran. Konteks pembelajaran di sini kita harus mengetahui tentang lingkungan belajar, baik itu secara fisik maupun secara sosial, yang akan mempengaruhi proses dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah materi. Nah, tadi disebutkan oleh Kak Lucy ya, materi pembelajaran. Di sini artinya kita harus memilih dan menyusun materi yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Materinya misalkan materi yang memang menarik, kemudian yang relevan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah metode dan strategi pembelajaran. Di sini kita sebagai pendidik atau guru, kita harus memilih pendekatan atau metode yang tepat. Karena metode ini atau strategi ini banyak ya macamnya, bisa diskusi, bisa dengan proyek, atau misalkan dengan pembelajaran berbasis masalah. Yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam adalah penilaian. Di sini penilaian yaitu menentukan cara mengevaluasi pencapaian dari siswa. Kita biasanya melakukan penilaian itu kan ada penilaian formatif. Nah, formatif misalkan kita melakukan penilaian selama berlangsungnya pembelajaran tersebut. Atau misalkan penilaian sumatif, misalkan di akhir pembelajaran, seperti itu. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian sumber daya. Kita harus mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di sekolah kita. Misalkan alat bantu ajarnya, kemudian teknologinya, atau misalkan buku-buku bacaannya, yang tentunya mendukung dari proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah waktu. Nah, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Misalkan untuk sesi pembelajaran, kemudian alokasi waktunya. Jangan sampai kita melebihi waktu yang sudah ditentukan, atau misalkan kurang dari waktu yang sudah ditentukan. Yang harusnya misalkan 2 jam, kita lebih dari 2 jam, misalkan 2 jam setengah misalkan, atau misalkan kurang. Misalkan 1 jam 30 menit. Nah, kita harus bisa mengatur waktu dengan efektif, seperti itu. Itu adalah komponen-komponen utama dalam
perencanaan pembelajaran. Nah, di sini Kak Eko tujuan, kemudian yang kedua peserta didik dan metode. Ya mungkin dari Kak Lucy, Kak Eko, kemudian Kak Gali, mungkin salah satunya sudah ada komponen-komponen tersebut. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi intinya pendekatan backward design ini lebih berfokus pada tujuannya, tujuan dari pembelajaran ini, bukan apa yang akan kita ajarkan, seperti itu. Makanya di backward design ini yang pertama itu tujuan pembelajaran yang paling utama. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk rencana pembelajaran. Di sini ada fase B. Kemudian elemennya terampil bergerak, kemudian capaian pembelajarannya. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Dan tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini salah satu rencana pembelajaran di fase B. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, makanya kita harus diadakan asesmen. Nah, apakah kakak-kakak semuanya pernah melakukan asesmen di awal pembelajaran? Misalkan kita buat beberapa pertanyaan, baik itu pilihan ganda maupun esai, sebelum ke kegiatan inti. Seperti itu. Pernah nggak, Kak? Apakah kakak-kakak semuanya pernah melakukan asesmen pembelajaran di awal? Halo? Kalau berupa pilihan ganda mah belum pernah. Belum pernah ya, Kak ya? Iya, Kalau yang sudah dilaksanakan itu berupa apa, Kak, asesmennya? Pertanyaan secara iya lisan. pertanyaan iya. Oh, berarti yang sudah dilaksanakan yaitu pertanyaan secara lisannya, Kak ya? Iya, secara lisan. Oke. Jadi penting ya asesmen pembelajaran ini. Kita bisa melakukan asesmen itu di awal atau misalkan formatif selama berlangsungnya kegiatan atau di akhir sumatif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Nah, di sini asesmen pembelajarannya dengan rubrik, dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Nah, aktivitasnya dapat kakak lihat di slide ya. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan
pendidikan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, artinya apa? Untuk desain mundur atau backward design di sini ya, mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Apakah yang telah dilakukan oleh kakak-kakak semuanya seperti desain mundur ini atau seperti apa, Kak? Boleh kita berbagi pengalaman. Apakah asesmennya di akhir atau misalkan seperti desain mundur ini di tengah-tengah, Kak? Boleh berbagi pengalaman aja, silakan. Boleh diklik tombol raise hand-nya. Silakan Baik. Kak Lucy. Baik Kak, izin coba menjawab. Ya, silakan Kak. Biasanya saya kalau di awal pembelajaran mungkin asesmennya cuma sekilas pertanyaan untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya. Kalau asesmen yang intinya paling di akhir setelah pembelajaran. Apakah selama berlangsungnya pembelajaran itu dilakukan asesmen, Kak? Apakah cuma di awal sama di akhir aja? Di awal sama di akhir. Kalau di selama pembelajaran mungkin kayak yang pengulangan gitu, misalkan ya dalam latihan dalam materi bola voli gitu. Kalau Ya. di awal kan nanya aja nih siapa yang dites sama pertanyaan siapa yang sudah nyampe ke servisnya, sudah melewati net, siapa yang belum gitu kalau materinya tentang servis. Nah, kalau yang sudah nanti di pengelompokan pembelajarannya dibedakan gitu. Yang sudah mahir mungkin lebih ke lanjutannya, kalau yang masih baru-baru nyampe terus dilatih servisnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Lucy ya. Tadi Kak Lucy melakukan asesmen ya di awal dan di akhir pembelajaran. Kalau misalkan peserta didik atau siswa yang sudah bisa atau sudah mahir, nanti diberikan misalkan ke tahap berikutnya ya Kak ya. Seperti Iya itu. Kak. Kalau misalkan yang belum, seperti apa Kak itu yang belum? Misalkan yang belum bisa, misalkan apakah terus aja melakukan kegiatan yang belum bisa dilakukan atau seperti apa Kak? Kalau untuk yang belum mungkin targetnya dibedakan lagi gitu. Misalkan servis itu dia belum bisa dari batas garis ya. Kita coba dengan jarak yang lebih dekat lagi, nanti sudah bisa dimundur gitu. Oh. Terus Jadi ada tahapannya ya Kak ya. Misalkan kalau misalkan belum bisa di garis servis yang sebenarnya, misalkan dimulai dari jarak berapa, kemudian kalau misalkan sudah bisa, kita pundurin jaraknya ya Kak ya, seperti itu ya. iya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Lucy ya untuk penjelasannya. Silakan mungkin dari kakak-kakak yang lainnya ada yang berbeda untuk melakukan asesmennya seperti apa? Silakan Kak Gali. Kak Gali biasanya melakukan asesmen di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran, Kak? Kalau saya biasanya ini pengalaman aja Kak ya. Ya, Kak. Kita sharing aja, Kak ya. Kita sharing aja. Kalau saya biasanya di akhir pernah, di awal juga pernah. Mungkin lihat apa ya? Ada situasi juga. Tapi kebanyakan saya di akhir sih Kak, setelah pembelajaran selesai, hampir sama dengan Bu Lucy lah. Setelah pembelajaran selesai, baru saya lihat kemampuan anak seperti apa. Paling gitu-gitu aja sih Kak. Tapi kira-kira berapa persen, Kak, keberhasilan asesmen yang dilakukan oleh Kak Gali, misalkan untuk materi bola voli, misalkan untuk servis bawah. Di akhir itu, Kalau apakah misalkan semuanya hampir bisa, misalkan 80%,
atau hanya berapa persen aja yang bisa itu? Kalau untuk penilaian secara global ya dari mulai teknik segala macam kita di bola voli aja lah. Ya, Udah hampir untuk kelas 5 lah. Saya ambil kelas 5 udah hampir 75% lah. Masih ada yang masih kaku. Kebetulan kalau ada lapangan warga gitu, jadi kalau istirahat dibolehkan anak-anak ya sok silahkan, paling gitu-gitu aja sih. Jadi udah banyak yang bisa juga gitu. Untuk servis, oke kayak ya. gitu Kak. Terima kasih ya Kak Gali ya atas penjelasannya. Sama-sama. Jadi untuk asesmen ya, tadi selain di akhir pembelajaran, kita juga sangat penting asesmen itu pada waktu berlangsungnya pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita mengetahui misalkan apakah siswa tersebut telah melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan baik atau misalkan tidak. Misalkan untuk teknik dasar, misalkan servis. Nah, servis itu misalkan untuk awalannya misalkan dengan misalkan mengedepankan kaki kiri misalkan, kemudian kaki kanan di belakang, kemudian bola dilambungkan ke atas misalkan seperti itu, kemudian baru dipukul dari bawah seperti itu. Jadi kalau bisa asesmen juga itu dilakukan di tengah-tengah pembelajaran, selain di awal dan di akhir pembelajaran seperti itu Kak. Oke, selanjutnya Kak Eko mungkin, apakah hampir sama dengan Kak Gali, dengan Kak Lucy, atau berbeda misalkan untuk asesmennya? Silakan Kak Eko atau Kak Asep. Ya, Ayo mungkin silakan Kak Eko. maksudnya Kak, kalau saya pribadi pun memang nggak tahu jauh beda dengan posisi dengan teman-teman. Cuma memang Ya. apa namanya skemanya saja mungkin ataupun bahasanya saja mungkin yang berbeda dari awalan anak itu speaking terus menanyakan tentang apa namanya yang pertanyaan-pertanyaan mendekati dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua apa mengulang ataupun mengevaluasi apa namanya kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu apa namanya pendinginan sekaligus evaluasi dari kegiatan pembelajaran pada hari itu mungkin Kak. Jadi Kak Eko pernah yang melakukan asesmen di tengah pembelajaran atau selama pembelajaran itu berlangsung ya Kak ya? Pernah memang tapi nggak terlalu sering. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, jadi setiap orang ya mungkin berbeda, ada yang melakukan asesmen itu di awal dan di akhir, ada yang misalkan ketiga-tiganya di awal, kemudian selama pembelajaran berlangsung, dan yang terakhir adalah di akhir pembelajaran. Langkah lain yang perlu diperhatikan di sini ada yang keempat ya, tadi kan 3 langkah ya. Yang pertama tujuan, kemudian asesmen, kemudian aktivitas. Nah, kemudian langkah lainnya yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan diferensiasi. Nah, di sini tadi ya mungkin karakteristik setiap peserta didik atau siswa itu mungkin berbeda-beda cara belajarnya. Ada misalkan cara belajarnya peserta didik ini berbeda dengan yang satunya, seperti itu. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Tadi ya berhubungan dengan sarana, kemudian perlengkapan pembelajaran, kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, kita harus menyusun langkah-langkah pembelajaran. Seperti tadi mungkin kita pada waktu menyusun RPP atau modul ajar ya,
kita ada langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya, misalkan dari mulai pembukaan itu meliputi apa saja, kemudian inti meliputi apa saja, dan terakhir adalah penutup. Kemudian menyusun rencana keselamatan. Selain rencana-rencana pembelajaran, kita juga tentunya harus menjaga keselamatan peserta didik. Jangan sampai kita melakukan kegiatan pembelajaran itu peserta didik kita bahaya. Misalkan dalam main bola, misalkan di lapangannya banyak misalkan kaca yang pecah atau misalkan paku seperti itu. Jadi kita harus menjaga keselamatan peserta didik juga seperti itu. Kenapa desain mundur atau backward seat? Satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu backward seat menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, kenapa kita memilih pendekatan desain mundur? Nah, itu adalah alasan-alasannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Silakan nanti Bapak, Ibu, atau misalkan kakak-kakak semuanya menulis jawabannya di link yang saya bagikan nanti di kolom chat. Ada 4 pertanyaan ya. Silakan kakak-kakak semuanya diklik link Jambotnya ya. Di sana ada 4 pertanyaan refleksi yang harus kakak-kakak semuanya dijawab. Yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Kemudian bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dan yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Dan yang keempat adalah apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Silakan kakak-kakak semuanya diisi 4 pertanyaan ini di link Jambot yang saya bagikan di kolom chat.
Oke, di sini untuk pertanyaan refleksi, Kak Lucy menuliskan yang saya harapkan dari peserta didik keterlibatan aktif, kemudian rasa ingin tahunya, dan peserta didik bisa memahami atau bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Kak Eko, keterlibatan anak, peningkatan pemahaman, kemudian mandiri belajar, dan sikap positif. Sedangkan Kak Gali menuliskan peserta didik bisa mencapai pembelajaran dengan baik sesuai dengan CP. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Kak Gali, salah satunya dilihat dari hasil asesmen. Kak Eko dilihat dari asesmen ataupun pertanyaan seperti kuis dan lain-lain. Kemudian Kak Lucy, yang saya harapkan dari peserta didik keterlibatan aktif, udah ya tadi ya. Yang keduanya, Kak Lucy menjawab cara mengetahuinya dengan melakukan asesmen juga refleksi. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kak Gali, tentunya sudah, karena kita harus melihat minat dan kebutuhan siswa. Kak Eko sudah, karena melihat dari minat perkembangan peserta didik. Kemudian Kak Lucy, iya,
pembelajaran yang saya buat sudah berusaha mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, untuk pertanyaan keempat, Kak Gali salah satu dilihat dari hasil asesmen. Untuk pertanyaan yang keempat, kalau saya tidak selalu maknai capaian akhir, tolak ukur yang terpenting mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya, Kak Gali. Sedangkan Kak Lucy untuk pertanyaan refleksi yang keempat, dengan dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, ini akan membantu kita sebagai guru merencanakan pembelajaran yang lebih relevan, efektif, dan berorientasi. Pak Eko, tujuan yang kita tuju lebih jelas dan terarah, serta meningkatkan perkembangan siswa yang lebih baik lagi. Oke, untuk pertanyaan pertama, boleh dijelaskan oleh Kak Lucy. Kak Lucy, yang saya harapkan dari peserta didik keterlibatan aktif, rasa ingin tahu, bisa memahami atau bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bisa dijelaskan lebih singkat, Kak? Ya, baik, Kak. Maksudnya di sini yang saya harapkan dari peserta didik keterlibatan aktif. Jadi siswa itu bisa lebih aktif lagi mengikuti pelajarannya, tidak hanya pasif, hanya sebagai disuruh aja yang melakukan, tidak aja ya sudah gitu, tapi lebih aktif, lebih ke saya ingin tahu gitu, saya pengen bisa. Jadi rasa dari aktif itu rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Saya harus bisa, saya yang tadinya nggak bisa jadi harus bisa. Jadi seperti itu.
Jadi kalau dari udah aktif ingin tahunya tinggi, jadi peserta didik itu paham, akhirnya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Mungkin seperti itu Kak maksud dari jawaban saya. Oke ya, terima kasih ya. Betul ya apa yang dikatakan oleh Kak Lucy. Jadi ada beberapa hal yang kita harapkan dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama adalah keterlibatan aktif. Biasanya kita mengharapkan peserta didik itu terlibat aktif ya Kak ya dalam kegiatan pembelajaran, baik itu secara diskusi maupun praktek ya Kak ya. Kemudian rasa ingin tahu. Biasanya kita ingin mengetahui peserta didik ini rasa ingin tahunya tinggi atau rendah. Kemudian mengeksplorasi lebih dalam tentang materi yang kita ajarkan. Kemudian tadi kemandirian. Kita mengharapkan peserta didik kita itu dapat belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada, baik itu buku, misalkan baik itu internet dan sebagainya. Kemudian kemampuan berkolaborasi. Nah, tentunya peserta didik itu harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan dengan kelompoknya yang saling mendukung dalam pembelajaran satu sama lain, seperti itu Kak. Kemudian pemahaman secara mendalam. Peserta didik itu harus memiliki pemahaman secara mendalam, bukan hanya kita menghafal buku atau materi, tapi harus memahami konsep-konsep yang diajarkan oleh gurunya Kak. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah etika dan sikap positif. Tentunya peserta didik diharapkan menunjukkan sikap yang baik, misalkan disiplin, kemudian saling menghormati, dan sebagainya. Itu yang diharapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Oke, silakan Kak Gali. Kak Gali di sini menuliskan salah satunya dengan hasil asesmen. Coba diperjelas Kak Gali untuk jawabannya seperti apa Kak? Yang nomor 2 Kak. Pertanyaan refleksi yang nomor 2. yang kedua ya. Bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Kalau saya kan mungkin semuanya juga sih Kak ya. Ya. Asesmen itu jelas supaya seorang guru atau supaya kita tahu sampai di mana anak mampu. Jadi saya melihatnya dari situ, sesuai dengan fungsi asesmen aja gitu. Berarti menurut Kak Gali, supaya guru itu mengetahui bahwa Itu peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan, yaitu salah melalui satunya, ya asesmen. salah satunya lihat dari hasil Jadi misalkan asesmen. menurut Kak Gali, kalau misalkan kita telah melakukan asesmen, apa yang misalkan Kak Gali lihat keberhasilannya itu? Apakah dalam bentuk misalkan keterampilannya, atau misalkan apanya, misalkan nilainya atau apanya Kak? Kalau misalkan dalam prakteknya, ya kita lihat dari kemampuannya. Kalau saya, Kemampuannya juga. kalau dalam praktek, mungkin saya lihat dari kemampuannya. Mungkin udah sampai di mana nih, tekniknya udah mampu belum? Paling itu. Kalau dalam tertulis ya tentu dengan nilai ya. Kalau dari hasil nilai kita bisa lihat. Oke, terima kasih Kak Gali ya untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Jadi kita sebagai guru ya atau pendidik biasanya untuk mengetahui
bahwa peserta didik kita telah berhasil mencapai tujuan, itu mungkin ada beberapa cara. Kita bisa dilihat dari perubahan positif ya Kak ya. Misalkan dalam diri peserta didik ini, misalkan peningkatan dalam sikapnya, kemudian tadi kata Kak Gali keterampilannya, atau misalkan pencapaian akademisnya secara teoritis seperti itu Kak. Kalau misalkan dari perubahan positif ini kita sudah berhasil, berarti kita telah berhasil melakukan pembelajaran terhadap peserta didik tersebut. Kemudian kemandiriannya Kak, kita lihat juga kemandiriannya. Misalkan kemandirian dalam mengambil keputusan, nah itu salah satunya. Kemudian hubungan yang baik atau komunikasi peserta didik ini dengan orang tuanya atau misalkan dengan teman-temannya. Apakah telah baik atau tidak, seperti itu. Kemudian tindak lanjut. Nah, di sini tindak lanjut ini kita sebagai guru dapat melihat peserta didik ini dapat atau mampu menerapkan nilai atau pelajaran yang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Kalau misalkan dapat menerapkan berarti telah berhasil. Dan yang terakhir adalah tentunya umpan balik dari lingkungan. Misalkan kita melakukan umpan balik atau pujian atau umpan balik positif dari guru atau misalkan teman. Nah, itu kita bisa lihat bahwa peserta didik itu telah berhasil atau belum, seperti itu Kak. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Oke, saya akan coba ke Kak Eko. Coba Kak Eko bisa dijelaskan Kak Eko untuk pertanyaan nomor 3. Kak Eko. Ya Kak, mohon maaf nih terputus Silakan Kak, sinyalnya. pertanyaan nomor 3 Kak, boleh Ya, dijelaskan? baik. Kalau menurut saya di sini kan pertanyaannya apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun pertimbangkan ini sudah kebutuhan listrik jelas. Kalau saya sudah karena melihat dari minat perkembangan serta peserta didik juga, karena kalau kita menyamakan juga dengan peserta didik yang lain, maka mohon maaf nih kebetulan dengan sebelah nih, mohon maaf Kak, agak rame. Jadi nggak konsen aja saya. Intinya bahwa apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran, pertama harus melihat dari minat dan juga kebutuhan siswa peserta didik. Kalau di saya jawab itu karena memang ada siswa yang punya kebutuhan khusus, jadi pastinya berbeda dengan siswa-siswa yang lain pada khususnya. Maka kita harus melihat dulu dari minatnya anak dan juga perkembangan peserta didik. Mungkin itu kalau yang saya maksud. Kalau salah mohon dibantu untuk dikoreksi. Oke, terima kasih Kak Eko ya. Tadi Kak Eko bahwa yang telah dilakukan oleh Kak Eko sebagai guru atau pendidik sudah melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik ya Kak ya. Karena mungkin salah satunya mungkin di sekolah Kak Eko juga tadi disebutkan bahwa ada peserta didik atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kita tentunya harus dilihat dari tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Jadi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya tentunya memiliki tingkat perkembangan, kemudian minat yang akan berbeda-beda ya Kak ya. Jadi kita dalam perencanaan pembelajaran memang perlu mempertimbangkan ketiga unsur tersebut, baik itu tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Oke, yang terakhir, yang nomor 4, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, coba Kak Lucy bisa menjawab nggak pertanyaan yang nomor 4 ini? Silakan Kak Lucy. Iya Kak, baik.
Untuk pertanyaan nomor 4 mengenai perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah itu ketiga. Maaf. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Di sini saya menjawab dengan dimulai dari capaian akhir yang diinginkan ini akan membantu kita sebagai guru merencanakan pelajaran yang lebih relevan, efektif, dan berorientasi. Jadi maksudnya di sini itu jika kita lihat dari capaian akhirnya dulu, kan kita sudah tahu nih capaian akhir kita itu seperti apa. Jadi pembelajaran itu akan lebih relevan atau efektif dan pembelajarannya terstruktur gitu, lebih fokus karena kita sudah mempunyai tujuan akhirnya itu seperti apa gitu. Tidak pembelajaran yang ya mulai aja kita nggak tahu tujuan akhirnya mau apa gitu. Yang penting kita melaksanakan tugas, nggak seperti itu, tapi ada tujuan akhirnya. Jadi lebih efektif lagi kepada peserta didiknya gitu, lebih bisa lebih aktif lagi. Mungkin itu jawaban saya, Kak. Betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Kak Lucy. Ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran PJOK, kita tentunya memaknai beberapa hal. Yang pertama tentunya tujuan yang jelas ya. Memulai dari capaian akhir ini membantu untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Intinya apa? Guru harus merancang kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti itu. Yang kedua yaitu fokus pada kompetensi. Tentunya juga menekankan pada capaian akhir. Guru dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik itu dari segi fisik, kemudian mental maupun sosial. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi yang terarah. Di sini artinya apa? Perencanaan yang berbasis capaian akhir. Ini akan memudahkan dalam merancang sistem evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa. Sehingga terjadinya feedback atau yang diberikan lebih konstruktif seperti itu. Dan yang terakhir adalah keterlibatan siswa. Capaian akhir yang jelas dapat membantu siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Sehingga tentunya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi capaian akhir terlebih dahulu yang harus kita maknai dalam menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Seperti itu, Kak. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Tentu ya, kita sebelum membuat perencanaan pembelajaran, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu capaian atau tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, kita harus merumuskan audiens, kemudian merumuskan behaviors, kemudian merumuskan condition, dan merumuskan degree. Ya, keempat ini harus kita perhatikan juga dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Apakah peserta didiknya, kemudian behavior, tingkat kemampuannya, kemudian kondisinya. Oke ya, nanti saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk menampilkan
rencana pembelajaran baik itu berupa RPP atau modul ajar, nanti silakan ditampilkan, dipresentasikan tiap kelompoknya, nanti kelompok yang lain bisa mengamati apakah RPP atau modul ajar yang ditampilkan itu udah sesuai atau tidak. Semuanya sudah ke kelompoknya, Kak? Memang saya kalau mengingatkan Kak Eko sama siapa kelompoknya, Kak? untuk wilayah iya Kak Ali ya? Tadi keluar itu kan tiba-tiba kok keluar punya saya. Aduh, gawat nih. Jadi ada Eko di sini. sekarang di kelompok berapa, Kak? Saya kelompok Kajian 2 ya. Jongkok.
jatuh. Ya Allah, ya Rabbi. Pada begitu. Jadi persoalannya. Aduh, yang panjang motor. Masuk dalam lagi kita langsung buka file. Gimana Kak? Sudah didiskusikan? Kan Unuy, maaf tadi bahan yang didiskusikannya apa tadi soalnya? Ini RPP Kak, nanti di antara tiga kelompok ini menampilkan RPP atau modul ajar Kak. Nanti dipresentasikan, ditampilkan modul ajar yang telah kakak buat ya. Kan ada yang sudah diupload di LMS, kemudian nanti ditampilkan hari ini. Nah, nanti kalau misalkan ada yang perlu direvisi, nanti direvisi untuk diupload ulang Kak. Siap. Mata pelajarannya apa aja yang masuk. Selesai, tinggal. Ya Kak Gali, ada apa Kak Gali?
Silakan Kak Lucy, mungkin ada yang mau ditampilkan dari kelompok Kak Lucy dulu, RPP dan modul ajarnya. Iya, baik Kak. Izin saya. Mana ya? Ah, ini ya, udah muncul. Udah Kak, udah muncul Kak. Nah, baiklah, izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 ya bersama Kamomo. Di sini modul ajarnya saya aktivitas pola gerak dasar lokomotor. Di sini saya ada di fase fase A untuk kelas 2. Tempat ini untuk identitasnya seperti ini. Nah, ini untuk identitasnya. Terus untuk kompetensi inti, capaian pembelajaran fase A. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber, memahami konsep dan prinsip gerak yang benar, memahami dan mempraktikkan aktivitas jasmani untuk pengembangan kebugaran dan pola gerak. Pola perilaku hidup sehat menunjukkan perilaku awal, tanggung jawab personal dan sosial, serta menerima nilai-nilai aktivitas kesehatan. Itu untuk fase A. Maksudnya itu fase A berdasarkan elemen ya, di sini tertulisnya fase B, di situ maksudnya fase A ada elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, elemen pemanfaatan gerak, sama elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Ini untuk elemennya. Terus ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengkategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta pengembangan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk pertanyaan pemantiknya. Mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dalam mengkategorikan dan mampu mempraktikkan aktivitas pembelajaran pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat? Manfaat yang peserta didik dapatkan setelah mempelajari aktivitas pembelajaran pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat. Profil Pancasilanya mandiri dan gotong royong. Kak Lucy, kalau Ya. asesmennya ada Kak? Asesmennya ada nggak? Ada. Untuk asesmennya di sini ada asesmen individu sama asesmen kelompok. Di sini mungkin jenis asesmennya tadi nggak kekoreksi ya. Ada presentasi produk tertulis, unjuk kerja tertulis. Di sini tadi kurang dikoreksi lagi. Di sini asesmen individu itu untuk yang sendiri. Untuk asesmen itu belum terlalu terbahas tadi di itu.
Tapi intinya ada asesmennya dua, asesmen individu sama kelompok, cuma tidak di sini saya maksud bukan hanya praktek gitu Kak. Ya. Mm-mm. Nah materinya kan tentang Untuk aktivitasnya ada aktivitas pembelajarannya. ada di sini. Aktivitasnya mantap tadi ada. Nah, aktivitas pembelajarannya materi 1 itu mengenai melompat di sini. Peserta didik, sikap pemula peserta didik membuat garis sejajar dengan jarak 2 meter. Satu peserta didik melakukan lompatan pada garis awal setiap peserta didik berjalan. Tepat pada garis kedua, peserta didik melompat sejauh mungkin. Nah, mungkin seperti contoh di gambar ini, Kak. Contoh gerakannya untuk itu aktivitas pertama. Untuk aktivitas keduanya sama masih aktivitas kedua mah meloncat setinggi mungkin. Tadi mah Melewati rintangan ya. iya, Untuk yang kedua ya. iya. Jadi kalau yang pertama kan meloncat sejauh mungkin, ini setinggi mungkin, melompat. Nah, kalau yang ini udah ada rintangannya. Kalau yang ini kan maksud yang aktivitas 2 itu melompat setinggi mungkin tanpa rintangan. Kalau ini ada rintangannya, ini nih maksudnya. Aktivitasnya. Yang ketiga mah itu kayak apa sih? Rintangan juga sama melompat setinggi mungkin dengan menggunakan tali. Karena di sini modul ajar yang saya buat bukan untuk satu pertemuan ya Kak. Jadi banyak aktivitasnya. Nah kalau ini melewati rintangannya kotak atau kardus gitu lebih. Kalau di SD ada kit olahraga itu ada gawang loncat apa? Loncat gawang itu. Mungkin itu Sinyalnya ya aktivitasnya kalau Kak. sih ya, kayaknya suaranya putus-putus. Iya. Oh putus-putus sinyalnya kayaknya Kak. Suaranya Sinyalnya kayak kurang ini. jelas ya kayak mungkin sinyalnya kayak. Iya kayaknya sinyalnya ini. Oke, terima kasih Kak Lucy ya. Kak Lucy kelompoknya sama siapa Kak? Kak Lucy, Kak Momo ya? Sama Kak Lucy? Kak Momo iya. Iya. Iya berdua sama Kak Momo. Oke. Terima kasih ya Kak Lucy sudah mempresentasikan dari modul ajar yang telah didiskusikan dengan kelompoknya ya. Berarti intinya dari kelompok Kak Lucy sudah lengkap ya. Sudah sesuai dengan pendekatan basic backward ya, yaitu tentang tujuan pembelajaran sudah ada, kemudian asesmen juga sudah ada, kemudian yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kelompok Kak Galih, ada Kak Galih? Iya Kak. Silakan Kak Galih, boleh dipresentasikan dari kelompok Kak Galih. Tadi saya satu kelompok dengan Pak Eko. Mungkin Pak Eko mau presentasi. Eko silakan sama satu kelompok dengan Kak Galih, Kak Eko. Ya. Eko, ada Pak Eko? Kak Galih sama Pak Eko berdua Kak. Ya, betul. Tadi saya kelompoknya ada sama Kak Gali, sama Kak Andrean, jadi banyak banget nih. Makanya tadi tiba-tiba muncul, terus datanya hilang lagi. Kebetulan kan Kak Terus Andrean sebentar, lagi cek di dulu. lapangan ya Kak ya. Mungkin nggak bisa buka laptop. Mungkin ada yang lain yang bisa mempresentasikannya dari kelompok Kak Gali dan Kak Eko yang lagi standby di rumah. Oh gitu. Kalau saya nanti saya lihat dulu. Mana? Oke, bisa diperbesar Kak tampilannya.
Oke, udah Kak, cukup Kak. Silakan Kak. Dari Ini mulai tujuan, asesmen, sama aktivitas Kak. sebetulnya sama sih ya dengan Bu Lucy, karena hasil dari KKG juga, cuma mungkin ada beberapa pembedaan sedikit. Kalau tadi salah satunya mungkin tadi apa ya? Ada kegiatan pembelajaran juga sama ada asesmen ya, mungkin dari asesmen. Ya, asesmen ya Kalau Kak. saya di sini asesmennya ada mana ya poin G ya kalau nggak salah. Asesmen. Eh, kalau saya di sini asesmennya yang pertama ada diagnostik. Diagnosis itu ada pertanyaan pematik, pematik ada di atas, ada tanya jawab sebagai tindak lanjut. Terus ada formatif dan sumatif. Sebenarnya sama sih Kak, karena ini hasil dari KKG Karanganyar juga. Gitu paling Kak. Oke, terima kasih Kak Gali ya. Berarti Ya, intinya sama ya, karena mungkin satu produk ya, KKG, iya, sama-sama satu KKG, kelompok kerja iya, guru PJOK. Jadi mungkin modul ajarnya sama semuanya ya Kak ya. ya, karena hasil Yang apa ya, hasil penting, musyawarah, hasil yang penting di modul ajarnya sudah mencakup tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Seperti dari pendekatan backward design ini. Oke, satu kelompok lagi, silakan. Kelompok yang terakhir yang mau ditampilkan untuk modul ajarnya. Kalau Kak Asep kelompok Kak Gali bukan Kak? Kak Asep? Ya Kak, tadi keluar Kak dulu Asep tadi. kelompok Kak Gali Ini bukan? Uh, tadi nggak sempat masuk ke kelompok, tadi udah keluar aja tadi. tapi Kak Ada Asep udah bikin kan lagi untuk sekolah. modul ajarnya kan? Belum Kak, ini untuk yang Modul? penampilan ini belum. Kalau untuk di Oh, belum. apa? Yang di sini belum. Tapi berarti belum di-upload ya Kak ya, di LMS-nya ya Kak ya? Belum. Tugas belum diupload Kak. Jadi nanti kalau Ini ada misalkan setelah kegiatan. ini, nanti silakan modul ajarnya di-upload ya Kak ya, di LMS-nya ya Kak ya. Iya Kak. Ini Supaya lagi nanti pramuka bisa dulu. dinilai oleh fasilitator seperti itu. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi untuk kelompok berikutnya, jadi cuma 2 kelompok ya yang sudah ditampilkan. Oke, kesimpulannya jadi kakak-kakak semuanya sudah bisa ya membuat perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, dan yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Nanti silakan kakak-kakak semuanya untuk modul ajarnya secepatnya di-upload ya di LMS. Kalau misalkan tidak ada revisian, berarti nggak usah diperbaiki lagi, langsung upload lagi seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian karena kita udah melebihi dari 2 JP ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, silakan semuanya kameranya di-on-kan ya, kita foto bersama. Silakan Kak Lucy, bisa Kak Lucy untuk men-screenshot atau memfoto. Oke, baik Kak. Coba ya, tapi izin Silakan saya tidak semuanya di Kak. on kamera, atau misalkan siapa saja yang sempat untuk men-screenshot atau memfoto, silakan kemudian nanti hasilnya di-share di WA ya. Silakan untuk posisinya, silakan bebas. Ih, kaget amat Pak Johari pakai peci. Astaga. Pak Johari habis sholat kayaknya Pak Johari ya. Sholat tadi karakteres.
Saya baru beres ini eskul Oke, futsal silakan baru. untuk posisinya boleh literasi aja dulu. Oke, semuanya tangannya yang kanan membentuk huruf L. 1, 2, 3. Silakan Kak Lucy. Oke. Dan Oke, sekali cukup. lagi. Sekali lagi. Sekali lagi, oke, tangannya mengepal. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dorong calon baik Pak Jari. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak. Silakan Kak.